Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai para pemirsa dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah dekat dengan Lebaran, Hari Raya. Ramadan akan kita tinggalkan. Maka ibadah yang kita sudah bangun di bulan Ramadan, kebiasaan baik yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan, jangan sampai hilang, hancur di saat kita masuki bulan Syawal. Semestinya bulan Syawal adalah untuk menyempurnakan apa yang kita bangun. Jika di bulan Ramadan kita menjalin hubungan baik kepada Allah dengan puasa, sholat, baca Al-Quran, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain, maka di bulan Syawal ini hendaknya kita lanjutkan bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Akan tapi harus ada keseimbangan. Di saat kita menjalin hubungan baik kepada Allah tanpa melupakan hubungan baik dengan sesama manusia. Dan di saat kita ingin menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas, silaturahim. Jangan sampai kita menjadikan hubungan baik kepada Allah rusak. Banyak orang di bulan Ramadan, di bulan Syawal hanya sibuk dengan urusan kunjung mengunjungi berhari raya. Yang bahasa lain untuk silaturahim. Mohon maaf lahir dan batin. Akan tapi tanpa mereka sadari, kadang banyak orang ingin menyambung silaturahmi tapi tidak melakukan sholat. Atau mungkin melanggar Allah dengan bersilaturahmi, laki perempuan yang campur baur tanpa ada batas sehingga keharaman terjadi saat itu. Sehingga itu yang menghapuskan pahala Ramadan semuanya. Maka harus cerdas kita jadikan Lebaran ini betul-betul penyambung, penyempurna dari apa yang sudah kita bangun di bulan puasa. Akan hubungan baik kita kepada Allah, ayo sekarang kita hubungan baik dengan sesama manusia, tanpa merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi berziarahlah kepada saudara, paman, bibi, dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita melanggar Allah dengan meninggalkan salat atau melakukan dosa yang lainnya. Dan alangkah banyaknya dosa dilakukan di bulan Syawal. Laki perempuan yang tidak ngerti batas halal haram, sehingga mungkin terjadi perzinaan bersama senang-senang yang dihadirkan di bulan Syawal, karena itu adalah hari gembira, hari raya. Tapi hari raya bergembiranya tidak dipandu dengan syariat, tidak dibimbing dengan pendidikan dari Rasulullah SAW, sehingga apa? Dia berfoya-foya, hura-hura, dan seterusnya. Ini musibah dan ini problem. Menghabiskan pahala yang pernah dilakukannya. Lebih dari itu ketahuilah, seolah-olah dia seperti orang yang tidak pernah puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu ayo kita jadikan Syawal penyempurna, hubungan baik dengan sesama, silaturahim. Dan bagaimana silaturahim yang sesungguhnya itu? Bukan sekedar kita kunjung mengunjungi, itu silaturahmi jasad. Alangkah banyaknya silaturahmi jasad yang tidak dibarengi dengan silaturahmi batin. Setelah bertemu jasad bukan tambah baik, akan tapi tambah jelek. Karena apa? Ada bahan baru untuk saling menggunjing. Melihat saudaranya mobilnya mewah sakit, melihat saudaranya rumahnya megah sakit, sehingga seolah-olah ingin bersilaturahmi, justru di saat bertemu menjadikan orang semakin bermusuhan. Karena apa? Silaturahmi jasad. Kita tidak ingin silaturahmi jasad saja. Akan tapi yang perlu adalah silaturahmi batin. Bagaimana hati saling mencintai karena Allah. Bahkan kalau silaturahmi batin itu ada, hati saling mencintai, maka pertemuan menjadi tidak begitu penting. Bahkan ada orang bersilaturahim itu adalah hanya karena tidak enak dengan bibi, tidak enak kepada paman, kita harus ke sana. Bukan karena kerinduan. Bukan karena ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jadi bukan karena kita ingin disanjung oleh Allah. Tapi silaturahmi latah basa-basi. Gak enak kalau gak ke sana. Sering orang ngomong gak enak ke sana, takut keduluan dan seterusnya. Bukan. Kita ingin bersilaturahmi dengan saudara karena Allah. Karena kita ingin mulia, menyambung silaturahmi, dan kita tidak ingin memutus tali persaudaraan yang diancam oleh Allah. Nabi pernah menyebutkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Kita ingin itu. Kita ingin kemuliaan. Akan tapi ketahuilah, di saat seorang hamba menjalin hubungan baik sesama manusia ini, ternyata tidak berhati-hati, tidak dibarengi dengan syariat, maka bisa saja menjadikan Allah murka. Dan hubungan baik dengan sesama manusia, silaturahmi batin, itulah yang terpenting yang menjadikan silaturahmi lahir kita berkualitas. Orang bertemu jasad dalam reuni keluarga besar si fulan dengan nyembelih kerbau dan seterusnya. Kadang ternyata di situ malah menambahkan kebencian di antara mereka. Ngiri karena melihat kekayaan yang dibawa, kalung, gelang, dan seterusnya. Bahkan mungkin punya bahan baru di saat berpisah untuk saling menggunjing, na'udzubillah. Karena silaturahminya jasad hanya basa-basi, reuni latah saja. Karena masyarakat mengadakan reuni, hall keluarga besar, lakukan. Tapi bukan
mencari hati. Tapi yang perlu kita hadirkan bagaimana kita membangun silaturahmi batin, saling mencintai karena Allah, yaitu dengan cara banyak mendoakan, mengingat saudara kita dalam doa kita. Ini adalah suatu kemuliaan. Bahkan pastikan Anda tidak akan kunjung ke rumah bibi kecuali di malam hari kita sudah mendoakan bibi kita. Kita tidak akan kunjung kepada saudara kita kecuali sudah kita pastikan di malam hari kita memanjatkan kepada Allah segala kebaikan untuk saudara kita. Ini yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Allah difirmankan Allah, wajibat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaan dariku orang yang saling mencintai karena aku. Saling mencintai karena Allah. Mutajawlisina fiyya. Duduk karena Allah. Saling duduk karena Allah. Mutazawirina fiyya. Bertemu karena Allah. Bukan karena enggak enak, tapi karena Allah. Ingin menjalin silaturahim karena Allah. Walil mutabadilina. Saling berikan hadiah karena Allah. Memberi hadiah karena Allah. Dimulai daripada kerinduan kita untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita dengan memperbanyak doa. Doa gampang, akan tapi kadang berat dipanjatkan oleh seorang hamba karena kekotoran hatinya. Akan tapi di saat kita lapang dan mudah mendoakan saudara kita, tanda kebersihan hati. Maka dari itu, silaturahmi batin itu adalah dahulukan sebelum silaturahmi lahir. Yaitu dengan banyak mendoakan di saat kita belum bertemu dengan saudara kita. Kemudian silaturahmi batin, setelah silaturahmi lahir saat itu. Dan jika kita hanya mementingkan silaturahmi lahir, tidak akan membuahkan apa-apa. Yang ada hanya basa-basi, ternyata permusuhan masih ada, kebencian masih ada, kedengkian masih ada. Dan sungguh rendah orang yang belum tahu makna silaturahmi batin. Bagaimana kita sekarang? Ayo, bersama-sama silaturahmi batin. Kita doakan bibi kita, paman kita, saudara kita, bahkan yang bersalah kepada kita, yang aniaya kepada kita. Buat kita doakan dengan doa-doa kemuliaan. Itulah hakikat penyambung silaturahmi. Disabdakan Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi bukan orang yang di saat dibaikin lalu balas kebaikan. Membalas kebaikan bukanlah silaturahim. Akan tapi silaturahmi adalah barang siapa man idza quti'at rahimuhu, kalau ada orang jahil kepada kita, kita memulai silaturahmi, kita menyambung. Di saat kita dijali, kita menyambung. Itulah tingkat yang paling mulia. Dan itu semua dimulai dengan saling mendoakan di antara kita. Semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.